Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved students. How are you today? Mistias harap kalian semua selalu dalam keadaan yang healthy, yang happy meskipun di rumah terus ya. Alright my beloved students, in this very nice morning, Mistias akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan kemarin, Mistias sudah menjelaskan tentang to be. Semoga kalian semua masih ingat ya. Kalau ada yang lupa, silahkan buka lagi materi yang sebelumnya yang ada di e-learning. Nah, hari ini Mistias akan menjelaskan salah satu pasangan dari to be, yaitu adjective. Apa lagi nih adjective? Santai aja, ini Mistias akan menjelaskan pelan-pelan. What is adjective? Apa itu adjective? Coba kalian lihat, ada 3 kalimat di sini ya. Yang pertama adalah the house is big. Kemudian it is wooden glass. Dan Tono is a new student. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kata-kata yang Mistias warnai merah. Nah, kata-kata yang Mistias warnai merah ini itulah adjective. Kalau dalam bahasa Indonesia, adjektif ini adalah kata sifat. Coba kalian lihat, big artinya besar, wooden itu kayu, dan new itu baru. Nah, kata-kata ini adalah contoh kata sifat. Pada umumnya, adjektif dikenal sebagai kata yang mendeskripsikan atau memodifikasi kata lain, yang membuat kalimat menjadi lebih spesifik dan lebih menarik. Kok bisa memodifikasi kata? Coba kalian lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada gambar rumah. Dua-duanya gambar rumah. Tapi kok kalimat di bawah gambarnya kok berbeda? Yang satu a big house. Dan yang satunya lagi a small house. A big house artinya rumah besar, sedangkan a small house artinya rumah kecil. Sama-sama house, tapi bisa menjadi house yang berbeda karena apa? Karena big dan small. Big dan small ini adalah adjective. Jadi yang membuat house-nya ini berbeda adalah adjektifnya atau kata sifatnya. Itulah kenapa fungsi adjektif adalah untuk mendeskripsikan dan memodifikasi kata. House-nya jadi lebih spesifik. House yang mana? Yang big atau yang small? Begitu. Nah, sampai di sini paham ya apa itu adjektif atau kata sifat dan juga bagaimana fungsinya. Nah, kenapa kita harus belajar adjektif? Karena di dalam descriptive text yang namanya mendeskripsikan, menceritakan sesuatu dan seseorang, sudah pasti kita akan menceritakan sifat-sifatnya. Jadi Mistias ingin kalian paham apa itu adjective, oke? Nah, adjective itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali jenis adjective atau kata sifat. Tapi hari ini kita hanya akan belajar kata sifat yang membicarakan tentang ciri, jumlah, dan juga bentuk khusus. Dalam bahasa Inggris dinamakan attributive adjective. Itu. Nah, attributive adjective ini juga punya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama observation adjective, kemudian size and shape adjective, age adjective, color adjective, origin adjective, material adjective, dan yang terakhir adalah qualifier adjective. Wah, apa ini? Tunggu dulu, jangan pusing dulu karena ini sebenarnya mudah. Oke, my students, sudah siap untuk belajar apa itu attributive adjective? Let's check it out. Adjektif pertama yang akan kita pelajari adalah observation adjective, yaitu kata sifat tentang nilai atau penilaian pribadi. Nah, coba kalian lihat di slide PowerPoint-nya punya Mistias di sini. Di situ ada gambar es krim.
Nah, Miss Tias kalau mau bilang es krim ini enak, Miss Tias akan bilang it is a delicious ice cream. Nah, delicious di sini sudah Miss Tias tandai dengan warna merah. Kenapa? Karena delicious ini adalah adjektifnya, kata sifat yang memiliki penilaian pribadi. Kenapa memiliki penilaian pribadi? Karena delicious atau enak menurut Miss Tias belum tentu enak menurut kalian. Jadi observation adjective ini adalah penilaian yang sesuai selera gitu. Selain delicious, kata-kata yang termasuk dalam observation adjective antara lain yang pertama beautiful, interesting, scary, difficult, easy, kind, boring, delicious, salty, comfortable. Nah, kata-kata ini antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Yang cantik menurut Miss Tias belum tentu cantik menurut kalian. Yang menurut Miss Tias salty atau terlalu asin belum tentu itu terlalu asin buat kalian. Gitu, sampai di sini paham ya. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh observation adjective, tapi kalau Miss Tias tuliskan di sini semua nanti jadi kamus. Oke, kita lanjutkan ke jenis adjective yang selanjutnya, yaitu tentang size and shape adjective. Size artinya ukuran dan shape artinya bentuk. Jadi size and shape adjective adalah kata sifat yang menyatakan tentang ukuran, bentuk, dan juga kualitas. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ada bolanya gede banget ya. Nah, di sini akan Miss Tias deskripsikan bolanya ini dengan kata-kata the ball is round and big. Bolanya bulat dan besar. Gitu. Nah, round ini adalah shape, sedangkan big itu adalah size. Selain round and big, dalam size and shape adjective kita punya small, large, narrow, round, rectangle, square, wealthy, poor, slow. Gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh adjective yang ada di size and shape adjective. Oh ya, Miss Tias lupa untuk menyampaikan di awal, it is better for you, akan jauh lebih baik untuk kalian jika kalian bisa mencatat kata-kata ini. Kenapa? Karena kata-kata ini kemungkinan akan banyak muncul di teks-teks deskripsi yang akan kalian temui nanti. Oke? Alright, itu tentang size and shape adjective. Sekarang Miss Tias akan lanjutkan ke adjective yang selanjutnya, yaitu tentang age adjective. Sesuai dengan katanya age, artinya usia. Jadi age adjective adalah kata-kata sifat yang bisa digunakan untuk menggambarkan usia sesuatu atau seseorang. Di sini sudah ada contohnya. Ini bangunan kuno ya. Jadi Miss Tias mendeskripsikan bangunan ini dengan that is an ancient building. Adjektifnya di mana? Yes, di ancient. Ancient itu artinya kuno. There is an ancient building. Bangunan ini adalah bangunan kuno. Itu adalah bangunan yang kuno. Itu. Nah, selain ancient, untuk menggambarkan usia seseorang atau usia suatu benda, kita bisa menggunakan beberapa kata ini. Old, new, young, ancient. Atau kita juga bisa langsung menyebutkan jumlahnya, angka usianya. Contohnya 2 years old. Itu kalau usia bendanya atau usia seseorang 2 tahun. Alright, next adjective is color adjective. Ini pasti kalian sudah sangat paham karena pasti kalian sudah tahu warna-warna dalam bahasa Inggris. Yes, color adjective adalah kata sifat yang berkaitan dengan warna. Contohnya di sini adalah ada bunga mawar berwarna merah, maka deskripsinya adalah roses are red.
Nah, selain red tentu ada banyak sekali warna. Ini hanya contoh saja 7 ini ya. Kalian pasti punya lebih banyak perbendaharaan warna-warna dalam bahasa Inggris. Ada red, blue, yellow, black, gray, brown, purple, white, dan sebagainya. Oke, ini mesti rasa kalian sudah cukup paham. Kita langsung lanjut ke adjective yang selanjutnya, yaitu origin adjective. Apa itu origin adjective? Origin adjective adalah kata sifat yang berkaitan dengan asal atau kewarganegaraan seseorang atau suatu benda. Contohnya, kalian lihat di sini, ini adalah gambar R.A. Kartini. Nah, Miss Tias ingin mendeskripsikan R.A. Kartini ini bisa menggunakan R.A. Kartini is Javanese. Beliau adalah orang suku Jawa gitu, orang Jawa. Nah, selain Javanese, adjektif yang bisa kita gunakan atau kata sifat yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan asal ada Chinese, Indonesian, Korean, French, American gitu juga bisa. Tuh, nah kalian nanti bisa baca-baca lagi dari sumber-sumber yang lain, di situ ada banyak sekali contoh-contohnya. Oke, the next adjective adalah material adjective. Material adjective ini adalah kata sifat yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan untuk membuat sesuatu. Itu contohnya ini ada sepatu kulit ya. Nah, sepatu kulit ini bahasa Inggrisnya adalah it is leather shoes. Nah, sepatu kulit. Selain leather, ada beberapa material yang biasanya muncul atau digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Antara lain, wooden. Nah, tadi di awal sudah Miss Tias berikan contoh ya, wooden glass. Nah, wooden itu berasal dari kata wood. Wooden artinya terbuat dari kayu. Kemudian ada gold, ada cotton, ada wool, ada plastik, paper, clay tahu ya, tanah liat. Nah itu adalah beberapa contoh material yang biasanya muncul di teks deskriptif. Biasanya adjektifnya dulu baru nounnya. Oke, yang terakhir adjective yang akan kita bahas hari ini adalah qualifier adjective. Nah, ini agak sedikit sulit untuk dipahami memang, tapi kita sebenarnya sudah sering menjumpai. Qualifier adjective ini adalah kata sifat yang merupakan bagian dari kata benda. Nah, ini membuat kata bendanya menjadi lebih spesifik. Contohnya apa? Contohnya kalian bisa lihat gambar ini. I have a bed cover. Bed cover itu yang lebih spesifik lagi. Bagian bed yang mana? Gitu. I have a bed cover. Itu yang membuat benda ini namanya bed cover, kayak gitu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Selain bed cover, contoh-contoh qualifier adjective adalah log cabin. Itu pondok kayu, atau sarung bantal itu bisa disebut pillow cover, atau luxury car, face mask, seperti itu. Oke anak-anak, itu adalah contoh-contoh adjektif yang bisa Miss Tia sampaikan ke kalian. Itu yang sering muncul di teks deskriptif. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang adjektif dan juga persiapan untuk kita belajar deskriptif teks nanti. Oke, kalian sudah belajar tentang contoh-contoh adjektif. Sekarang gimana caranya, Miss, kalau semisal kita mau mendeskripsikan sesuatu? Nah, secara sederhana, cara menuliskan atau cara membuat kalimat yang isinya ada adjektifnya adalah seperti ini anak-anak. The first thing adalah kita harus menentukan subjek. Subjek itu bisa orang, I, you, we, they, atau he dan she. Bisa juga hewan, bisa juga benda. Benda-benda seperti kursi, buku, itu juga bisa. Nah, itu masuk ke subjek. Setelah menentukan subjeknya, kita pilih to be yang sesuai.
ada di materi sebelumnya ya, bisa kalian tengok lagi kalau lupa. Selain to be, bisa juga dipilih verb atau kata kerja. Biasanya yang digunakan itu like atau have. Like itu suka, have itu punya. Nah, biasanya saya suka sepatu kulit atau saya punya boneka yang cute kayak gitu. Nah, itulah kenapa ini kebanyakan yang biasa dipakai ya, like dan have. Oke, setelah kita punya subjek, setelah kita punya to be atau verb, langkah yang selanjutnya adalah kita harus pakai a atau an jika bendanya hanya ada satu. Kalau bendanya lebih dari satu, a dan an ini nggak usah dipakai. Langsung ke adjektifnya. Setelah adjektif ditambahkan noun. Bisa dipahami? Langsung aja Miss Tias kasih contohnya. Contohnya subjeknya Miss Tias punya kata Siti. Nah, Siti itu to be-nya is, karena Siti itu kan she, nama orang, jumlahnya hanya satu, jadi to be-nya is. Karena hanya satu, jadi Miss Tias pakai a. Adjektif atau kata sifatnya apa? Miss Tias ambil contoh rajin. Rajin bahasa Inggrisnya clever. Nah, Siti ini seorang siswa, jadi Miss Tias nulisnya Siti is a clever student. Siti adalah siswa yang rajin. Gitu. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Cara penulisan ini bisa juga ada cara penulisan yang lain, yaitu pertama sama kita menentukan subjeknya, kemudian kita menentukan to be, langsung adjektifnya. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Contohnya, Miss Tias punya my school, sekolahku sebagai subjeknya. My school jumlahnya hanya ada satu, jadi Miss Tias pakai to be-nya yang is. Nah, kemudian ditambahkan adjektifnya atau kata sifat yang akan digunakan untuk menggambarkan my school. Sekolahnya Miss Tias itu luas banget, jadi Miss Tias tuliskan large. My school is large. Sekolahku luas. Gitu. Itu adalah cara penulisan atau cara membuat kalimat untuk mendeskripsikan sesuatu secara sederhana. Semoga bisa kalian pahami. Kalau masih bingung, kalian bisa mengulangi lagi, atau kalian juga bisa baca di buku paket atau lihat video-video yang lain gitu ya. Oke, contoh-contoh adjektif sudah Miss Tias sampaikan, cara penulisannya juga sudah Miss Tias sampaikan. Biar kalian tambah pinter, it is time for PR. Hanya ada 10 soal di sini. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, di buku tugas, ditulis soalnya dan ditulis jawabannya, tapi jawabannya jangan hanya ditulis ABC-nya aja. Kalian tulis kata-katanya. Jadi contohnya nomor 1 jawabannya yang A, small. Nah, kalian tulis small gitu, jangan cuma A-nya aja. Soalnya juga ditulis biar kalian bisa gunakan untuk belajar ulang. Oke, Miss Tias rasa pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami bahasa Inggris. Jangan bosan-bosan belajar ya. Terus semangat, terus tetap sehat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Tias. Thank you so much. See you next week. Kita next week akan berjumpa menggunakan Google Meet. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Stay healthy, stay happy at home. Miss Tias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.